Selamat datang di channel Mangaisme. Kali ini kita akan membahas manga Kanojo Okarishimasu chapter 218. Sebelum admin lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like dan komen di video ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita review manganya. Pada awal chapter 218, diperlihatkan Kazuya yang terkapar di meja taman. Dia merasa, kalau kata maaf yang diucapkan Mizuhara mempunyai maksud kalau dia sudah menolak cintanya. Dan itu membuat pikirannya sangat frustasi. Sambil termenung Kazuya berkata, sialan, aku menyesal. Seandainya saja aku tahu jadi begini, aku tidak akan pernah menembak dia. Aku merasa selama ini hanya beban baginya. Perkataan maaf dari Mizuhara tadi sudah menjelaskan semuanya. Kalau Mizuhara sudah tahu kalau aku akan mengatakan perasaanku. Dan cara dia pergi tadi pasti karena merasa malu. Aku sadar, kalau pernyataan Cita sangat melanggar aturan dalam dunia perentalan pacar. Dan pasti nanti Mizuhara tidak mau aku sewa lagi. Dan mungkin sekarang dia sudah pulang ke Tokyo. Kemudian seperti halnya orang bodoh, Kazuya membentur-benturkan kepalanya di meja. Sambil menyalahkan dirinya sendiri. Dia berkata, semuanya menyebalkan. Rasanya seperti di neraka. Kalau sekarang aku lagi mimpi buruk. Tolong, bangunkan aku. Mizuhara itu memang sangat manis. Dan aku cinta mati padanya. Aku sadar, tak ada peluang bagiku. Mungkin sekarang dia akan kencan dengan laki-laki lain. Seketika Kazuya membayangkan, kalau Mizuhara kencan dengan dua laki-laki. Dan mereka tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Sadar kalau imajinasinya sudah mulai sampai kemana-mana. Lalu dia menjatuhkan dirinya ke lantai. Kemudian dia berkata, gila, fantasi macam apa ini? Ada apa dengan syarafku ini? Sungguh, aku tidak bisa menghadapi situasi seberat ini. Dan tiba-tiba handphonenya Kazuya berdering. Setelah dilihat ternyata Rukalah yang menelponnya. Ruka berkata, aku sudah 5 kali menelponmu. Kamu di mana? Dan kamu sedang apa? Ini sudah siang. Padahal kamu sudah janji untuk ketemuan di kolam renang jam 10 pagi. Sekarang, kamu tidak sedang bersama Chizuru-san kan? Tidak, jawab Kazuya. Nanti aku akan ke sana. Dalam hati Kazuya berkata, Ruka-chan sangat bersemangat sekali. Apa aku harus bersikap biasa saat seperti ini? Semuanya sudah berakhir. Tidak, mungkin saja ini baru dimulai. Kehidupan baru setelah ditolak Mizuhara. Kemudian, setelah ganti baju, Kazuya langsung menuju kolam renang. Setelah sampai di sana, tiba-tiba saja Ruka mencoba mengejutkan Kazuya tapi rencananya gagal. Kazuya sama sekali tidak terkejut. Lalu Kazuya berkata, maaf, aku lagi banyak pikiran. Meskipun Kazuya berkata begitu, sebenarnya dalam hati dia berkata, syukurlah, setidaknya Ruka sekarang lagi ceria. Lalu tiba-tiba saja Ruka mau memeluk Kazuya. Sambil dia berkata, aku sudah lama menunggumu. Tunggu, ucap Kazuya. Tapi semua sudah terlambat. Kazuya sudah jatuh di pelukan Ruka. Sambil melepaskan pelukan Ruka, Kazuya berkata, kamu ngapain? Bersikaplah biasa saja. Bagaimana kalau nanti Kuri dan Kibe melihat? Lalu Ruka menjawab, Kuri sedang di kamar mandi. Ngomong-ngomong sejak tadi Chizuru-san dia belum kelihatan. Lalu Kazuya balik tanya, jadi Mizuhara tidak bersamamu? Kemudian dalam hati Ruka berkata, jadi dia tidak dengan Chizuru-san. Baguslah. Kemudian Kazuya berkata, lalu di mana dia? Kukira dia pergi ke kolam renang. Lalu sejenak Kazuya berpikir, jangan-jangan dia balik ke Tokyo. Tidak heran sih, dia barusan aku tembak, mungkin dia canggung dan mungkin dia tidak bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Satu tindakan terakhir yang membuatnya terbebani. Lalu tiba-tiba saja Ruka mendekat ke Kazuya. Dia berkata, ada yang ingin ku katakan padamu. Selama piknik ini, apa? Ucap Kazuya. Kemudian Ruka membisikkan sesuatu ke telinga Kazuya. Setelah itu Ruka pergi berenang. Lalu dalam hati Kazuya berkata, konyol, cewek secantik dia, bilang cinta padaku. Seharusnya aku merasa jadi cowok yang paling beruntung. Orang bodoh macam apa aku ini? Yang tidak menikmati kebahagiaan di hadapannya. Mungkin aku orang terbodoh yang pernah hidup. Sudah 1,5 tahun salah paham dengan situasi. Dan membiarkan diriku terbawa suasana. Bahkan, menyatakan perasaan karena kupikir ada peluang.
Setelah terjadi, semuanya jadi jelas. Cewek secantik Mizuhara, cowok ganteng seperti Umi Kun lah yang lebih cocok dengannya. Daripada butiran debu sepertiku. Kemudian Kibe yang baru saja datang tiba-tiba menanyakan keberadaan Mizuhara. Tapi Kazuya hanya menjawab, tenang saja. Kemudian mengajak Kibe bermain di kolam. Sambil terus berjalan di kolam. Dalam hati Kazuya berkata, benar, aku harus kembali ke kehidupanku awal. Ketika yang ku punya cuma teman, keluarga, dan kehidupan yang bebas. Memang sejak awal tidak terjadi apa-apa. Dan apapun yang aku pikir telah terjadi hanya ilusi. Dan tidak pernah ada cinta di antara kami. Kemudian Kazuya mulai bersemangat untuk berenang. Tapi, saat dia mendengar suara sepasang kekasih, tiba-tiba saja imajinasi nakal Kazuya mulai kambuh. Dia membayangkan, kalau sekarang Mizuhara sedang enak-enak dengan Umi Kun. Lalu di akhir chapter ditutup dengan perlihatkan Kazuya yang mengambang di atas kolam, dengan kondisi si Joni lagi berdiri. Kelihatannya dia memang lagi frustasi. Lanjut ke chapter 219. Dia awal panel diperlihatkan. Kazuya, Kuri, dan Kibe lagi memandangi sepasang kekasih yang lagi berbelanja. Kemudian mereka berkata, kalau dilihat dari ekspresi mereka berdua, pasti semalam mereka melakukan enak-enak. Kau bisa lihat dari mata mereka. Dari matanya udah jelas. Ucap Kibe dan Kuri. Sedangkan Kazuya yang mendengar perkataan mereka berdua. Tiba-tiba saja dia berteriak. Jangan berisik. Aku tidak mau melihat mereka bermesraan. Lalu Kibe berkata, hei, coba lihat itu. Ternyata Mizuhara sudah datang. Dan seperti biasa, dia itu seperti magnet bagi laki-laki. Sedangkan Kazuya yang melihat Mizuhara. Dalam hati dia berkata, jadi dia masih mau berpura-pura jadi pacarku. Lalu Kibe berkata, gila, mau beberapa kali pun aku lihat. Dia benar-benar nyata. Kau ditolak 11 cewek. Tapi dia mau menerimamu. Buah dada yang besar, dan pinggulnya yang bergoyang itu. Dan dari semua orang di dunia hanya kau yang menikmatinya. Sepertinya bagian hidupmu seindah bulan purnama tak berawan. Sedangkan Kazuya, dalam hati dia berkata, Kibe tidak tahu apa-apa. Padahal aku sudah ditolak. Dan dia sudah jadi milik orang lain. Tapi aku tidak boleh terus-terusan bersedih. Mizuhara sudah bekerja keras untuk berpura-pura jadi pacarku. Jadi, aku harus berusaha. Lalu Kibe memanggil Mizuhara. Chizuru-san, sini, teriaknya. Mizuhara yang melihat Kibe dan Kazuya langsung berjalan mendekat. Kemudian dia berkata, maaf telat, aku tadi sedang melihat-lihat sekitar. Lalu Kibe berkata, kenapa Kazuya datang sendirian? Padahal kamu bisa datang bersamanya. Di sisi lain sambil menggerutu Kazuya berkata, jangan ikut campur urusan orang lain. Kemudian Mizuhara menjawab, tadi aku yang memintanya, supaya kalian cepat berkumpul. Jadi, aku minta dia pergi duluan. Oh, oke, jawab Kibe. Lagian tadi aku juga telat, karena kelamaan berendam. Kemudian karena hari sudah mulai siang. Mereka sepakat untuk makan siang bersama. Kibe dan Kuri pergi duluan meninggalkan Kazuya dan Mizuhara. Ketika Kazuya berhadapan dengan Mizuhara, tiba-tiba saja dia merasa canggung. Karena dia berpikir kalau Mizuhara membencinya. Kemudian Kazuya mencoba memberanikan diri untuk memulai pembicaraan. Lalu Kazuya berkata, soal tadi, soal kejadian di gereja, bisakah kamu lupakan saja? Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Aku sangat berterima kasih atas segala yang sudah kamu lakukan pada cowok payah sepertiku. Perjalanan kita sangat kacau, jadi aku merasa harus berterima kasih padamu. Karena itu, bisakah kamu jaga impian nenek sampai nanti? Lalu dengan tertegun Mizuhara menjawab, iya bisa. Kemudian, Kazuya bertanya tentang pertemuan Mizuhara dengan Mami. Lalu seketika pikiran Mizuhara flashback ke kejadian ketika bersama Mami. Ternyata, Mami memberikan kesempatan ke Mizuhara sekali lagi. Dan Mami juga berkata, akan melupakan tentang hubungan Mizuhara dan Kazuya. Mami juga menyuruh Mizuhara untuk mencari alasan yang masuk akal. Agar nenek Nagumi tidak curiga. Mizuhara pun terkejut dengan keputusan Mami. Lalu Mami berkata, jangan menatapku seperti itu. Sudah ku bilang, aku ingin menyelamatkanmu. Tapi sekarang niatku sudah hilang. Dan sebelum pergi, Mami berpesan ke Mizuhara untuk pergi ke kolam renang. Dan dia juga berkata,
untuk merahasiakan ini dari Kazuya. Lalu Mami pergi. Lanjut ke masa sekarang. Mizuhara berkata ke Kazuya kalau dia dan Mami tidak terjadi apa-apa, dan semua baik-baik saja. Ucapnya. Kemudian, Kibe muncul memanggil mereka berdua agar kumpul di meja makan. Lalu Kazuya berlari menuju meja makan meninggalkan Mizuhara di belakang. Dalam hati Kazuya berkata, aku sempat penasaran bagaimana rasanya ditolak. Kukira aku sudah siap. Ternyata, rasa sakit Mia setengah mati. Hal yang kurasakan adalah sensasi setelah ditolak. Kemudian, Kazuya dan Mizuhara bertemu Ruka. Dan mereka berlima makan siang bersama. Sedangkan Kazuya, meskipun dirinya berada di meja makan, tapi pikirannya kemana-mana. Karena dia memikirkan rencana putus hubungan yang akan dia lakukan dengan Mizuhara. Dia berencana akan memberitahu teman-teman lewat TikTok atau live streaming. Mau tidak mau sekarang dia harus menghadapinya. Kemudian, keluarga Kazuya datang dan membicarakan sesuatu dengan Mizuhara. Di sisi lain, Kazuya berjanji pada diri sendiri untuk melalui hari ini seperti hari biasanya. Dan dia juga akan pastikan kalau Mizuhara tidak terlibat masalah lagi. Kemudian sejenak Kazuya merenung. Dalam hati dia berkata, tak pernah terfikirkan olehku. Sudah setahun setengah semenjak pertemuanku dengan Mizuhara. Di tanggal 24 November jam 3.34 sore. 2 jam dimulai dari saat itu. Hingga kami sampai di stasiun Tokyo. Dan tak pernah terfikirkan olehku. Kehidupan menyewa pacar yang kujalani ini akan segera berakhir. Di sisi lain Mizuhara mendapatkan pesan dari Mami. Yang berisi, aku sudah bilang pada nenek, kalau aku dan temanku ada masalah uang. Tapi sudah teratasi. Dan Chapter 219 ditutup dengan diperlihatkan Kazuya, Mizuhara, Ruka, Kuri, dan Kibe sedang makan siang di meja yang sama. Nantikan Chapter 220 yang berjudul Kecelakaan. Jangan lupa bantu admin dengan cara subscribe, like, dan komen di video ini.